Shalom, mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama yang sekali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea dan ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkannya bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki dan anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Seringkali Yesus digambarkan sebagai royal family. Royal family artinya apa? Keluarga yang sangat kaya raya. Karena ketika Tuhan Yesus lahir, itu dia diberikan emas yang luar biasa banyaknya. Tetapi penggambaran Kristus seperti ini membuat Kristus yang sejati tidak ada lagi. Kita diperdengarkan begitu banyak dongeng dan kisah di akhir zaman ini mengenai Kristus. Kita dibuat sedemikian rupa supaya hidup kita menjadi Tuhan-Tuhan kecil. Kita tidak lagi dididik untuk berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam hidupku. Hari-hari ini begitu banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di rumah Tuhan. Dan saya percaya kita patut sedih. Kemarin saya mendapat berita, ada begitu banyak pedofil yang pelakunya adalah hamba-hamba Tuhan. Dan itu terjadi di rumah Tuhan dan itu terjadi di tempat Tuhan yang Maha Kudus. Saya tidak menyalahkan, saya tidak menghakimi, bukan hak saya menyalahkan atau menghakimi. Ada orang yang sedemikian rupa dipuji. Hamba Tuhan dipuji sedemikian rupa, bahkan Yesus sendiri kalah dari hamba Tuhan tersebut. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, inti daripada Natal adalah kita mengenal Sang Juru Selamat. Bukan mengenal pribadi saya sebagai hamba Tuhan. Bukan mengenal orang lain sebagai pribadi hamba Tuhan. Tetapi mengenal Kristus Sang Juru Selamat. Apabila Kristus ini digambarkan secara berbeda, maka akan muncul Kristus-Kristus yang lain yang akan mempengaruhi pikiran kita. Oleh karena itu, bagaimana anak-anak Tuhan begitu susahnya mengalahkan dosa. Ada banyak anak Tuhan yang sudah mengenal Yesus katanya sejak kecil. Tapi masih hidup di dalam imoralitas. Masih suka tuh video porno. Masih suka tuh lihat-lihat situs porno. Tetapi dibungkus di balik pelayanan yang seakan-akan mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Begitu banyaknya anak-anak Tuhan yang tidak bisa mengalahkan kuasa dosa. Padahal sengat maut dan sengat dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena kita mengenal gambaran yang salah akan Kristus Tuhan kita. Kita mengenal gambaran yang salah akan Yesus sebagai Sang Juru Selamat tersebut. Kristus dilahirkan di palungan. Anda tahu palungan? Palungan terbuat dari sisa-sisa kayu. Lalu diolesi oleh tanah liat sehingga mengeras. Palungan adalah tempat untuk memandikan hewan yang baru lahir. Palungan adalah tempat untuk makanan hewan.
Mengapa Kristus yang sang raja rela dilahirkan di palungan? Dia punya hak prerogatif untuk menolak. Dia adalah raja di atas segala raja. Mengapa dia mau dilahirkan di palungan? Ini perlambang bahwa Tuhan semesta alam mau mengadakan perdamaian dengan umatnya. Tuhan semesta alam mau mengadakan perjanjian damai dengan umatnya yang sudah rusak, yang sudah kotor, yang sudah sangat tidak layak untuk ditolong. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat-sangat tidak layak untuk ditolong oleh Tuhan. Dengan segala kearoganan kita, dengan segala kesombongan rohani kita, menganggap diri kita lebih tinggi daripada yang lain, padahal kita lebih rendah daripada yang lain. Dengan topeng-topeng kerohanian yang telah kita bungkus sedemikian rupa, sehingga orang mengenal kita sebagai orang baik-baik, orang yang mencintai Tuhan. Tetapi sebenarnya kita ini kotor, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kelicikan, penuh dengan keangkuhan. Bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa mau mengadakan perdamaian dengan umatnya. Itu anugerah. Itu anugerah yang luar biasa. Itu anugerah yang sungguh-sungguh sangat indah. Seorang penipu. Seorang yang tidak layak. Kemudian Tuhan berdamai dengan dia. Menyucikan semua dosanya. Itu adalah peristiwa yang paling luar biasa yang pernah saya ketahui di Alkitab. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita begitu banyak dosa warisan. Sombong, angkuh. Kita begitu banyak dosa yang kita tidak sadari. Merasa diri paling benar. Merasa diri layak dipuji. Pemberitaan firman Tuhan nyorotnya ke Kristus. Tapi kekristenan di akhir zaman ini menyorotnya ke siapa? Saya yang berkhotbah. 5 langkah untuk mencapai hidup sukses. 10 langkah untuk mencapai hidup sukses. Coba Anda berargumen dengan saya. Di manakah Alkitab menceritakan sedikit pun tentang kita yang harus lebih unggul, kita yang harus lebih daripada segalanya. Keseluruhan Alkitab ini berbicara kepada pribadi Kristus. Dan hari-hari ini Kristus sedang dinajiskan di gereja Tuhan. Kristus sedang, saya percaya, sedang diolok-olok di gereja Tuhan. Seseorang ketika berdiri di atas mimbar ini sudah merasa mampu, sudah merasa gagah, sudah merasa tahu segala-galanya. Berapa banyak di balik semua itu, begitu banyak kepalsuan yang ada, begitu banyak pertikaian keluarga yang ada, begitu banyak kemunafikan yang ada. Tapi kemudian ditampilkan dengan image-image yang luar biasa di Instagram. Dengan image-image yang luar biasa di media sosial. Sungguh manusia begitu banyak kepalsuan. Tapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah berdamai dengan umatnya. Ia mengirimkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, lahir di palungan. Yang palungannya ada hamba Tuhan yang berkata terbuat dari emas. Itu adalah penipuan besar-besaran. Palungan itu tidak terbuat dari emas, melainkan dari tanah liat. Yang dibaliknya, yang dibawanya merupakan kayu-kayu bekas. Yang merupakan sisa kotoran hewan, sisa makanan yang penuh dengan kejijikan, yang penuh dengan bakteri, yang penuh dengan segala hal yang buruk. Tapi Tuhan kita mau lahir di palungan itu. Anda tahu, ibu-ibu ketika persiapan anaknya, mereka berlomba terbaik memberikan popok yang terbaik, anti bakteri, anti kuman dan yang lain-lain. Tapi Kristus dibungkus dengan kain lampin. Anda tahu kain lampin?
Kain lampin itu adalah kain yang biasanya digunakan oleh para gembala untuk melapisi pelana tunggangannya. Keledai-keledai itu diberikan ada pelana dan dialasi oleh kain lampin. Itu adalah kain yang sangat buruk kualitasnya. Bahkan kain lampin itu adalah kain sekali pakai. Tapi digunakan untuk membungkus tubuh Yesus, bayi Yesus. Ini lambang kesederhanaan. Ini lambang perdamaian. Mungkin Anda dikenal orang sebagai orang yang supra rohani. Mungkin Anda dikenal orang sebagai orang yang suka pelayanan. Mungkin Anda dikenal orang sebagai orang yang sangat mencintai Yesus. Tetapi ketika Anda belum menemukan Sang Juru Selamat yang sejati, semuanya adalah kepalsuan. Pernikahan Anda akan dibungkus dengan begitu banyak kepalsuan. Suami dan istri tidak sevisi di dalam Tuhan. Begitu banyak kepalsuan. Dan oleh karena itu, jikalau kita begitu banyak kepalsuan, saya khawatir surga kita juga surga palsu. Hari ini maukah kita mengenal Sang Juru Selamat yang benar-benar lahir di palungan, yang benar-benar lahir dengan menggunakan kain lampin? Maukah kita mengenal pribadi Sang Juru Selamat itu? Bagi kami, bagi saya, Kristus adalah segala-galanya. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Sang Juru Selamat yang sejati? Begitu banyak motivator-motivator. Supaya kamu sukses, kamu harus melabel diri kamu sebagai orang sukses. Label adalah sebuah proses terus-menerus untuk meyakinkan diri kita, untuk memberikan sebuah pribadi yang baru di dalam diri kita bahwa kita adalah orang yang seperti di labeling. Orang yang masa kecilnya gembul, hai gembul, 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 gembul. Besok gedenya dia akan merasa dirinya gembul. Karena itu adalah proses labeling yang terus-menerus diucapkan dan kita merasa itu adalah jati diri kita yang sesungguhnya. Bodoh, 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 bodoh. Orang itu akan merasa dirinya bodoh, enggak bisa apa-apa. Biasanya labeling ini dibuat oleh keluarga sekitar untuk lucu-lucuan. Nih, gembulnya kamu nih. Oleh karena itu dia susah stop makan. Karena itu pribadi baru sudah diciptakan di labeling. Kamu pasti tidak bisa. Apa-apa tidak bisa. Dan itu bukan proses sekali. Tapi berulang kali diucapkan sampai orang tersebut meyakini bahwa dirinya seperti apa yang diucapkan. Tapi labeling yang negatif seperti itu. Tapi labeling positif juga seperti itu. Kamu anak raja. Diciptakan identitas anak raja. Dia meyakini dirinya anak raja. Tapi tidak berubah pribadinya menjadi pribadi anak raja. Banyak orang hanya memiliki label saja anak raja. Tetapi sesungguhnya pribadinya jauh daripada anak raja. Hidupnya jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi aku doa tiap malam. Doamu ritual. Aku tuh berjumpa dengan Tuhan. Seorang yang berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pasti ubahkan hidupmu. Lalu bagaimana caranya? Begitu susahkah untuk diselamatkan? Tidak. Tuhan sudah lahir ke muka bumi ini. Berikan dosa-dosamu kepada Tuhan. Berikan semua topeng-topengmu kepada Tuhan. Berikan semua keletihanmu, kekhawatiranmu di dalam palungannya Tuhan. Tuhan
tahu kita tidak bisa berupaya dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu kita butuh kasih karunia Tuhan, kasih anugerah Tuhan. Suami istri, kau butuh anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Begitu banyak orang yang hidup sebagai suami istri, tetapi hidupnya memang tidak seperti suami istri. Anda butuh kasih karunia Tuhan, Anda butuh anugerah dari Tuhan. Begitu banyak kepahitan-kepahitan yang Anda peroleh walaupun Anda sudah mengenal Kristus atau menjadi orang Kristen. Begitu banyak luka hati. Banyak suami istri mengungkit-ungkit kejadian 20 tahun yang lalu. Banyak suami istri mengungkit-ungkit kejadian waktu awal nikah. Kenapa awal nikah kamu gak kasih aku cincin berlian? Tetapi ternyata aku ketahui kamu berikan aku cincin batu akik yang beli di pinggir jalan itu murah sekali. Aku kecewa sama kamu. KKR, maju ke depan, pemberesan. Tidak beres saya jamin. Diiringi dengan musik-musik yang menyentuh. Tring. Aku mau mengampuni suamiku. Sekali waktu KKR itu. Setelah itu apa? Musuhan lagi, gak lama lagi. Karena gak pernah dibereskan. Saya tahu. Mengikut Kristus adalah sebuah proses. Yang tadinya saya tidak tahu. Sekarang saya jadi tahu. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang membungkus dirinya sedemikian rupa. Dengan kelicikan, dengan kepandaian dia berkata-kata, mempengaruhi orang, meyakinkan orang. Tapi sebenarnya di balik semuanya itu tipu muslihat. Di balik semuanya itu tidak ada kejujuran sama sekali. Dan dia merasa bangga karena perbuatannya tidak diketahui. Tapi hari-hari ini ketika Tuhan Yesus kelak datang, dia akan mengenali mana domba, mana kambing. Dia akan mengenali orang yang sungguh-sungguh kepada dia. Atau orang yang pura-pura sungguh-sungguh dengan dia. Atau kelihatannya terlabel sungguh-sungguh dengan dia. Ini orang dilabelin kayak gini, di printing yang bagus. Contoh, Riyadi, kamu pasti bisa melakukan supranatural dari Tuhan. Mujizat dari Tuhan. Pasti bisa. Pasti bisa. Otak bawah sadarnya berpikir, ya aku punya kemampuan supranatural. Itu bukan kemampuan supranatural. Riyadi muncul sebagai seorang hamba Tuhan yang punya kemampuan supranatural. Omong kosong. Jikalau pribadinya belum berjumpa dengan Kristus. Label-label positif apapun yang diciptakan di dalam pribadi Riyadi. Sesungguhnya adalah penipuan semata. Ia sedang menipu dirinya sendiri. Ia sedang menipu orang lain. Bahwa dia memiliki karunia kesembuhan. Anda mengerti poin saya. Ketika kita mengenal Sang Juru Selamat. Artinya apa? Kita harusnya berdamai dengan Allah. Karena Allah sudah berdamai dengan kita. Buang semua topeng-topeng rohanimu. Topeng-topeng kepalsuanmu. Buang semuanya. Karena itu semuanya sudah diperdamaikan dengan Allah. Engkau tidak perlu memakainya lagi. Suami istri, hiduplah takut akan Tuhan. Jangan mengorek-ngorek luka masa lalu. Jangan mengorek-ngorek tombol luka masa lalu. Sehingga suamimu atau istrimu menjadi terluka kembali. Ada orang yang hidupnya itu senangnya melukai orang lain. Senangnya memuji diri sendiri. Karena tidak ada yang memuji dia. Kasihan. Aku ini pinter loh main keyboard. Pinter loh. Loh aku ini pinter loh. Iya kamu pintar, enggak usah dipuji aja, aku tahu kamu pintar. Tapi banyak orang yang suka memuji diri sendiri. Orang-orang yang suka memuji diri sendiri hati-hati, itu temannya Tante Lucy Fair. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Palungan, makna yang pertama adalah perdamaian dengan Allah. Di mana kotoran manusia semuanya dikesampingkan oleh Tuhan yang Maha Kudus.
Dan dia rela tinggal di dalam kubangan palungan itu. Kubangan bumi yang penuh dengan dosa. Yang kedua, palungan berbicara apa? Kesederhanaan. Saya pernah bertanya sama teman saya. Apa Yesus disenangkan ya dengan konser-konser? Apa Yesus disenangkan? Apakah Yesus itu kekinian pakai jeans? Ketika ada konser-konser, Riyadi nyanyi sampai atapnya jebol mungkin ya. Apakah Tuhan Yesus disenangkan? Ketika teman saya dan saya saling berkomunikasi, akhirnya saya menjawab seperti ini. Banyak Natal yang mengundang Yesus, tapi sebenarnya Yesus tidak pernah hadir di Natal tersebut. Mengapa? Karena mereka menciptakan figur baru. Yesus yang ingin dipuja sedemikian rupa, disembah sedemikian rupa sesuai dengan cara dan pikiran kita yang salah akan Kristus. Bagi saya Natal adalah kesederhanaan. Bagi Alkitab, Natal adalah sederhana. Natal adalah membuka belenggu-belenggu kelaliman. Natal adalah menghormati orang tuamu. Natal adalah membawa damai dimanapun kau berada, itu Natal. Membawa sukacita Kristus dimanapun kau berada. Kapan Natal dirayakan pertama kali? Ada yang bisa jawab saya? Mengapa orang merayakan Natal? Menghormati kelahiran Kristus. Saya mau tanya, di Kisah Para Rasul ada nggak Natal dirayakan pertama kali? Paulus merayakan Natal dengan lilin-lilin Natal. Bersama dengan murid-muridnya. Malam kudus. Pernah ada? Tidak ada. Apa mereka tidak menghormati Yesus? Oh, mereka menghormati Yesus. Karena bagi mereka setiap hari adalah Natal. Ketika Paulus di penjara, tepuk tangan itu Natal. Sukacita, damai sejahtera karena aku memiliki Kristus. Di penjara, sukacita karena Natal di hatinya. Di PHK dari pekerjaan, sukacita karena Natal ada di dalam hatinya. Diputus pacar, cari lagi karena Natal ada di dalam hatinya. Di PHP selama 7 tahun, sukacita karena Natal ada di dalam hatinya. Banyak orang yang bergumul dengan panggilan hidup, tujuan hidup, gak selesai-selesai. Saya banyak menghadapi case-case seperti itu. Apa tujuan hidupku? Kakek-kakek loh 75 tahun. Tanya, apa tujuan hidupku? Lalu saya tanya loh, Om, tujuan hidupmu apa? Om kepengen sukses sebenarnya. Ini gak ngerti-ngerti hakikat orang hidup di bumi ini. Paulus katakan, hidup bagiku adalah, kok malu-malu? Siapa yang bilang hidup adalah prestasi? Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah benefit, keuntungan. Kasihan. Orang mencari dunia yang 70 tahun juga akan lenyap. 80 tahun kalau kita kuat 90-100 tahun. Itu pun kalau sudah bisa bertahan sampai 100 tahun. Saya percaya kalau saya bisa bertahan hidup sampai 100 tahun. Saya gak akan selincah ini di mimbar. Mungkin dengan tangan gemetar. Minuman siapa ini kok belum diganti nak. Sedang sebat yang dikasih Tuhan. Anda mau meracuni saya ya. Nah, mungkin dengan saya bisa bertahan hidup, tapi kualitas hidup saya pasti jauh beda dengan umur 30, dengan umur 20. Pasti beda, pasti menurun. Tetapi tujuan saya hidup di muka bumi ini adalah Kristus, Kristus, dan Kristus. Bagaimana orang bisa melihat Kristus di dalam diri saya?
Bagaimana orang bisa melihat Tuhan di dalam diri saya? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kain lampin berbicara apa? Hati yang rela. Rela gak kamu dipakai oleh Tuhan? Banyak orang dipakai di dunia bisnis untuk Tuhan. Ketika di dunia bisnis baru dapat uang 10 juta. Tiba-tiba karena hidupnya dekat sama Tuhan. Dengar suara Tuhan. Uang 10 jutamu pakai untuk misi. Untuk misi. Oh, iya Tuhan, dirikan panti asuhan. Itu dibutuhkan kerelaan loh. Uang 10 juta baru di tangan, besoknya disuruh pindah ke orang lain. Itu kalau nggak rela itu apa namanya? Kepaksa. Banyak orang yang nggak rela hidupnya. Awal saya mendapat uang besar. Tuhan berkata seperti ini. Mau nggak kamu gunakan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan? Padahal pencobaan itu tiap-tiap hari, amin. Amin. Setiap hari adalah peperangan yang harus kita menangkan. Nonton channel porno di Android. Bikin resolusi. Di malam Natal aku akan bertobat. Hei, kamu pasti gak bertobat. Resolusi itu dimulai dari hari ini. Ketika engkau mendengar suara dan teguran Tuhan. Ayo ngaku dosa. Siapa yang bikin resolusi pada waktu momen-momen tertentu. Momen nikahan. Teman, aku akan menikah sebentar lagi. Bikin resolusi pada waktu tahun baru. Aku akan menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik gak usah tunggu tahun baru. Aku mau menjadi pribadi yang luar biasa. Gak usah tunggu kamu ulang tahun. Gak usah tanda. Tuhan kasih tanda Tuhan. Kasih tanda. Kasihan. Banyak orang yang meminta hadiah ulang tahun secara paksa. Saya banyak baca status-status 3 hari lagi momen spesial loh. Apa ya? Siapa yang tahu ya? Dikasih clue-clue gitu loh. Ini orang gak tahu izin beneran gitu ya. Seperti itu. Dikasih clue-clue gitu ya. Saya 3 hari apa gitu ya. Saya kan gak hafal gitu ya. Terus tiba-tiba statusnya hanya ditujukan kepada beberapa orang termasuk saya. 2 hari lagi momen penting apa ya? Saya berpikir keras apa ya Tuhan? Apa gitu ya? Momen apa ini? Dan yang terakhir clue-nya. Dan begitu saya lupa ulang tahun. Saya begitu banyak urusan sampai nggak ngurusin ulang tahun orang. Karena bagi saya ulang tahun ya tambah umur. Artinya apa? Makin dekat kepada kerajaan Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang mau mencintai Tuhan angkat tangan. Perubahan itu terjadi bukan karena momen penting atau resolusi penting di momen-momen Natal. Perubahan terjadi ketika kita sadar kita butuh perubahan. Hanya orang yang gak ngerti itu nangis, menderita. Semua tujuan hidup pasti menderita. Tujuan hidup di dalam Kristus menderita. Para rasul yang panggilannya jadi rasul menderita penjara. Yang panggilannya di guru menderita bikin RPP. Menderita koreksi-koreksi. Iya kan, menderita. Menderita ketika muridnya tidak mendengar apa yang dia ucapkan, dikacangin. Itu penderitaan seorang guru. Lalu Anda tidak bisa datang bertanya kepada saya, panggilanku sebenarnya apa sih? Udah, panggilanmu pengangguran aja wes gitu ya. Enak gak menderita apa-apa, makan tidur. Ada bapak, lampu kedip-kedip gitu ya seperti itu. Ketakutan luar biasa. Hubungi saya. Nggak kira-kira, Bapak Pendeta tolong. Lampu berkedip-kedip. Saya takut sekali. Saya merasakan hadirat iblis di sekeliling saya. Tiba-tiba rohani. Bapak ini gak dekat sama Tuhan loh.
Hadirat Tuhan dia nggak bisa ngerasain, hadirat iblis bisa ngerasain. Keren kan? Keren. Anak-anak Tuhan tuh lucu. Bisa ngerasain hadirat iblis tapi nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Jangan-jangan temannya iblis. Nah, saya cuma memberikan satu pesan dengan nada yang saya buat sebijaksana mungkin. Bapak yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Tidur sekarang, berdoa. Segala kuasa kami ikat di dalam nama Yesus. Amin Bapak. Amin Pak Pendeta. Besok pergi ke toko lampu sebentar. Beli lampu yang sesuai dengan lampu yang berkedip itu dan diganti. Besoknya dia kesaksian, puji Tuhan. Lampu saya tidak berkedip lagi. Iblis sudah dikalahkan. Luar biasa Yesus Tuhan kita. Sakarepmu Pak, wes gitu ya. Sakarepmu. Banyak hal-hal yang rohani yang dirohani-rohanikan. Tidak semuanya pekerjaan iblis. Tapi semua yang jahat bisa berasal dari iblis. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda menyerahkan semua dosa-dosamu di palungan? Sudahkah Anda berdamai dengan Tuhan dan panggilan hidup Anda? Tidak ada panggilan hidup yang mudah. Yang membuat mudah adalah pengenalanmu akan Kristus. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda di sisi Rasul Paulus, Anda sukacita? Tiap hari bertemu dengan polisi, tiap hari bertemu dengan penguasa-penguasa, tiap hari diteror oleh orang-orang yang dulu sepaham dengan dia. Betapa luar biasanya perjuangan Rasul Paulus. Tapi dia bersukacita. Anak-anak Tuhan yang gak pernah bersukacita di dalam semua panggilanmu. Kamu belum mengenal Yesus. Karena bagi saya, Yesus adalah sukacita. Kita boleh bersedih. Kita kan masih manusia daging. Amin, amin. Tapi setelah sedih itu berganti dengan sukacita. Sedihnya gak lama-lama. Sukacita yang menguasai hidup kita. Saya mau kasih tahu. Apabila saya menceritakan segala sesuatu di luar Injil, tinggalkan saya. Karena skenario iblis terbesar di akhir zaman ini membuat hamba Tuhan jadi idola. Dan begitu hamba Tuhan itu jadi idola, orang tidak akan merespon kebenaran yang sejati. Kenapa? Karena sudah yakin bahwa hamba Tuhan tersebut manusia setengah dewa. Kemarin ada yang chat saya, Bapak Pendeta betulkah rumor itu? Saya tidak mencintai rumor atau hoax. Ada seorang hamba Tuhan di kota pahlawan yang pedofil. Betulkah rumor itu? Saya nggak peduli, tugas saya mendoakan. Tapi kalau itu terjadi, saya sedih sekali. Banyak orang nggak percaya. Saya pun nggak mau tahu. Karena bagi saya penghakiman dia adalah penghakiman dengan Kristus, bukan dengan saya. Tetapi yang saya sedih adalah gereja Tuhan yang sedang dicemarkan oleh banyak orang yang belum berjumpa dengan Kristus yang sungguh-sungguh. Tetapi mereka menjadi hamba Tuhan. Mereka menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Mereka disetir. Mereka hidupnya diikat. Walaupun merasa bebas tapi dia terikat. Pak Rasul Paulus adalah rasul yang terikat oleh belenggu penjara tapi dia bebas. Lalu bagaimana? Saya bisa menerima pribadi Kristus yang luar biasa itu. Satu, belajar firman-Nya. Memiliki hubungan yang intim dengan dia itu tidak bisa dilabeling. Intim dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kamu tak kasih sebuah label, kamu ini prajurit Tuhan. Kamu prajurit Tuhan itu tidak membuat identitas yang sejati. Identitas sejati itu lahir dari pengalaman hidup bersama Tuhan, bergantung kepada kebenaran firman-Nya. Matius 15 ayat 21 saya bacakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Lalu Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus mengacuhkan dia.
Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lihat, murid Yesus yang katanya kenal dengan Tuhan mengusir orang yang membutuhkan Yesus. Banyak orang karena sungkan ngerepoti pendetanya menolak orang untuk mengenal Yesus. Banyak orang karena kesibukan pribadinya sibuk dengan pelayanan-pelayanan dan menjadikan pelayanan-pelayanan itu menjadi berhala dia. Tidak mau nerima orang, tidak mau melayani orang. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kalau kita jadi perempuan itu, apakah kita memiliki kerendahan hati seperti perempuan ini? Kain Lampin berbicara kerendahan hati. Ketika kita seperti perempuan ini, apakah kita tetap mengetuk pintu hatinya Tuhan Yesus atau berkata, stop, hamba Tuhan kok kayak gitu, Tuhan kok kayak gitu, gua dicuekin, pindah. Enggak. Perempuan ini berkata, Yesus kasihani aku, tolong aku Tuhan Yesus. Apakah Yesus tidak sayang sama dia? Tuhan Yesus sangat mencintai perempuan ini. Tapi Tuhan meminta kerendahan hati. Sebab kerendahan hati mendahului kehormatan, bukan? Dan itu yang Tuhan rindukan, rendah hati. Berapa banyak orang yang tidak rendah hati, tidak mau mengakui dosa, kesombongan, kesalahannya, keakuannya. Berapa banyak orang yang tidak mau rendah hati, yang berkata, aku sudah menjadi pria yang gagal, wanita yang gagal, wanita yang gak bisa mendidik anak-anakku, yang gak bisa mendidik semuanya. Aku menjadi pria yang gagal, wanita yang gagal. Perlu rendah hati. Dan ketika kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, belum tentu Tuhan langsung terima. Dikatakan di sini, tetapi Yesus menjawab, tidak patut roti disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Kasar kata-kata Tuhan Yesus. Arti kata anjing adalah gunorios. Yang artinya digunakan untuk orang yang kastanya rendah, sakit mental, sakit jiwa. Berapa banyak ketika anak-anak Tuhan, mungkin Tuhan berkata kamu sakit mental, kamu sakit jiwa. Kamu gak datang sama Tuhan. Kamu datang ke para ahli untuk membuktikan bahwa diagnosa itu tidak tepat buat dirimu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Gunorios. Ini sebuah pelecehan yang luar biasa. Digunakan tuh anak-anak anjing terlantar itu loh. Anak-anak anjing yang sudahlah. Itu kata-kata yang sangat kasar yang dilakukan oleh Tuhan. Sekarang saya mau tanya. Kalau engkau bapak ibu. Kau datang sama Tuhan. Tuhan berkata anjing kamu. Aku hanya butuh anak-anak. Aku gak butuh anjing seperti engkau. Engkau marah gak? Banyak anak Tuhan gak pernah rendah hati. Harga diri lebih tinggi daripada kerelaan hati. Banyak anak Tuhan gak rendah hati sama sekali. Bagaimana orang yang gak rendah hati bisa berjumpa dengan Tuhan yang rendah hati? Gak mungkin. Yesusnya pasti bukan Yesus. Tapi aku kerasa Roh Kudus. Semua orang yang gak kenal Yesus saja bisa kerasa-kerasan Roh Kudus. Roh Kudus bukan perasaan. Roh Kudus adalah pribadi. Saat engkau gak merasakan dia, dia hadir. Saat engkau gak mengerti dia, dia hadir. Saat engkau meneteskan air mata dan sekelilingmu tidak merasakan engkau. Dan engkau tidak merasakan hadiratnya, dia tetap hadir. Karena dia maha hadir. Karena dia pribadi Tuhan itu sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Maukah kau mengenakan kain lampin? Lambang kerelaan.
lambang kerendahan hati. Dan dikatakan di sini, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kata anjing di sini adalah kata anjing berbeda yang diceritakan Tuhan Yesus yang pertama. Kata yang dipakai perempuan ini, memang Tuhan, anjing yang rela dipelihara. Aku adalah anjing yang mau taat kepada tuannya. Dikatakan di sini juga, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, makalah jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Maukah engkau sembuh? Berapa banyak kamu kumpul dengan panggilan hidup? Kita mau sembuh. Hidup ini adalah pertandingan iman, bukan kompetisi. Yang satu yang kami rindukan, Yesus sejati dikenal oleh banyak orang. Yesus yang dari firman Tuhan dikenal banyak orang. Bukan Yesus jadi-jadian yang dijadikan Tuhan imajinatif. Yang bela engkau ketika engkau salah, gak pernah tegur engkau, gak pernah apapun engkau. Yesus textbook. Yesus yang kau buat sendiri dengan pemikiranmu. Tapi Yesus adalah Yesus, Tuhan adalah Tuhan. Tuhan gak pernah bisa. Tetapi dagingnya dia serahkan di kematiannya di kayu salib. Dia tetap menjadi Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Maukah kamu punya hati yang rela? Kau bilang sama istrimu, Mah, kita ke sekeluarga melayani Yesus yang benar. Papa lupakan masa lalu mama. Papa mungkin tidak bisa melupakan memori-memori. Tapi papa komitmen untuk mencintai mama. Yang mama juga gitu dok. Ketika suaminya bilang gitu jangan bilang, ya wis terserah. Loh gitu ya, balas dong gitu ya. Pa, walaupun sering kali kamu gak pernah mandi. 70 kali 7 kali 7 mandi pun tidak pernah bau wangi. Mama melupakan semuanya. Mama percaya bahwa Tuhan ada di antara kita. Amin. Amin. Sedang semangat yang dikasihi Tuhan. Kerelaan hati. Kerelaan hati. Kita tutup firman Tuhan hari ini. Sudahkah engkau memiliki hati yang rela? Sebab dia adalah Tuhan yang rela datang ke muka bumi ini untuk memperdamaikan kita umatnya. Semua dosa, semua kejijikan di dunia ini tidak dipertimbangkannya. Tapi ia datang ke muka bumi ini mengambil rupa seorang hamba. Dia bukan dari keluarga royal family, keluarga yang kaya raya. Dia berasal dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Tuhan cuma mau datang dan berkata, aku datang untuk semua kalangan. Aku datang untuk dunia, bukan untuk kalangan tertentu. Aku datang untuk dunia. Tapi hari ini siapa yang mau berkata, Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau kau sembuhkan, berikan aku hati yang rela untuk kau sembuhkan Tuhan. Aku mau pulih Tuhan, aku mau keluargaku indah di hadapanku. Aku mau anak-anakku bersinar terang untuk kemuliaan namamu. Aku mau Tuhan, saudara-saudaraku untuk kemuliaan namamu. Siapa yang berkata Tuhan, aku mau memiliki hati yang rela. Angkat tanganmu, tangan kananmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di hatimu. Tuhan, berikan aku hati yang rela. Berikan saya hati yang rela. Rela melayanimu. Rela setia kepadamu Tuhan. Rela Tuhan. Apapun panggilanmu di muka bumi ini. Biarkan semua yang menjadi kerinduanmu itu yang kulakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Berkati keluargaku, berkati istriku, anakku, berkati sekelilingku Tuhan. Supaya bisa menjadi berkat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan untuk mengharumkan kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarkan dalam semua ini nama-Mu dipermuliakan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamalah hati-hati pribadi Tuhan yang begitu berat Tuhan. Beban hidupnya begitu berat, beban pelayanannya begitu berat Tuhan. Tapi biarkan kami, Kau berikan hati yang rela, hati yang mau Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus.